Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 18 ayat 14. Demikianlah sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tema renungan saat ini adalah, jadilah orang yang rendah hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah, dapat kita ketahui bahwa di situ ada dua karakter yang begitu jauh berseberangan satu sama yang lain. Yang pertama adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang dianggap pandai, suci, dan begitu terpandang di dalam masyarakat. Mereka mengetahui seluruh hukum Taurat dan memiliki kehidupan beragama yang saleh. Berbeda dengan pemungut cukai, ia adalah orang yang memungut pajak bagi orang Israel. Mereka dianggap sebagai antek-antek bangsa Romawi yang menjajah mereka. Mereka selalu memungut pajak yang jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Pemungut cukai begitu dibenci dan dipandang sebagai sampah masyarakat. Namun keadaan yang tampak luar itu ternyata tidak menjamin karakter mereka yang sesungguhnya. Ketika mereka sedang berdoa di bait Allah, orang Farisi merasa benar di hadapan Allah dan memandang rendah pemungut cukai itu dengan mengatakan bahwa dia bukanlah orang jahat, bukan perampok, bukan pezinah, rajin berpuasa 2 kali seminggu, memberikan perpuluhan, dan dia juga merasa bahwa ia bukanlah orang seperti pemungut cukai itu. Berbeda halnya dengan pemungut cukai. Ia duduk di belakang dan mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan orang cenderung bersikap seperti orang Farisi tersebut. Hanya karena mereka rajin beribadah dan melakukan kewajiban-kewajiban agama dan sekedar tidak berbuat jahat, mereka merasa bahwa mereka sudah hidup dengan benar dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Mereka memandang rendah orang lain yang mungkin tidak seperti dirinya. Mereka menjadi sombong karena merasa lebih baik. Padahal tanpa mereka sadari, cepat atau lambat, sikap sombong itulah yang membuat mereka jatuh ke jurang yang dalam. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah ingin kita selalu menjadi orang yang rendah hati di hadapan-Nya. Jangan merasa diri benar hanya karena kita telah melakukan kewajiban-kewajiban agamawi di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Tuhan ingin kita lebih dari orang-orang Farisi agar kita boleh masuk dalam kerajaan-Nya.
Tuhan ingin kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, sebab Dia sendirilah yang akan mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Mari kita bangun karakter rendah hati, karena hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan di dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampunilah kami karena kami sering menganggap diri kami lebih baik dari orang lain, dan kadang kami juga merendahkan mereka. Lepaskanlah kami dari dosa kesombongan, ya Tuhan, dan ubahkanlah agar kami menjadi orang yang rendah hati. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Sertai kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya tidak hanya mendatangkan berkat bagi kami, tapi juga bagi orang-orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan juga aparat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya. Ajarkan mereka untuk takut akan Engkau, sehingga apapun yang dilakukan, mereka melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, bukan menurut keinginannya sendiri. Biarlah Tuhan yang memberikan pencerahan, Tuhan yang menuntunnya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin serahkan juga untuk panitia pemilu yang sudah berlangsung. Berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka dalam menjalankan tugas, berikan kejujuran dan keadilan di dalam menjalankan tugasnya, dan tolonglah agar mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.